Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan saya Sela Febriani dari kelas manajemen 23B NPM 234111003. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pengantar akuntansi, yaitu aset tetap. Tentu saja agar kita tidak salah dalam mengartikan apa itu aset tetap, di sini saya akan membahas mengenai pengertiannya terlebih dahulu. Jadi aset tetap adalah aset jangka panjang perusahaan yang dimanfaatkan dalam kegiatan operasional. Biasanya, aset ini mendatangkan keuntungan finansial di masa depan dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Sederhananya, aset tetap adalah properti yang merupakan harta perusahaan untuk dijadikan sumber ekonomi dalam kegiatan operasional. Jenis aset ini bersifat jangka panjang dan tidak dapat langsung dicairkan menjadi uang tunai dalam kurun waktu 1 tahun. Perolehan aset tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang diantaranya adalah pembelian tunai. Aset tetap adalah kekayaan perusahaan yang diperoleh dari hasil beli secara tunai dan dimasukkan ke dalam pembukuan anggaran perusahaan. Adapun anggaran tersebut berupa total pengeluaran agar aset dapat dipakai. Yang kedua, dengan cara ditukar dengan surat-surat berharga. Salah satu cara perolehan aset tetap adalah melalui pertukaran surat berharga. Nantinya akan dimasukkan ke dalam pembukuan sesuai dengan harga pasar saham. Nilai pertukaran ini berguna untuk menjadi dasar pencatatan pendapatan aset tetap. Dan cara yang terakhir yaitu dengan diperoleh dari hadiah atau donasi. Selanjutnya, cara memperoleh aset tetap adalah dengan cara donasi atau transfer tanpa adanya timbal balik. Adapun biaya penyusutan yang didapatkan dihitung dengan cara yang sama seperti aset tetap lainnya. Contoh-contoh aset tetap diantaranya adalah properti, bangunan, pabrik, mesin produksi, kendaraan seperti motor atau mobil, serta perlengkapan kantor. Penyusutan aset tetap. Penyusutan atau depresiasi aktiva tetap adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan merupakan proses alokasi dari harga perolehan aktiva tetap berwujud selama periode yang menerima manfaat atau penggunanya. Dalam penyusutan aset tetap terdapat beberapa metode, diantaranya adalah penyusutan garis lurus. Apabila Anda mengetahui penyusutan menggunakan metode garis lurus, maka Anda harus menentukan beberapa perkiraan nilai residu aset pada akhir tahun pemakaian. Rumus penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut. Biaya penyusutan sama dengan biaya aset dikurang nilai residu aset atau umur pemakaian. Metode yang kedua yaitu penyusutan saldo menurun ganda. Dibandingkan dengan metode garis lurus, penyusutan saldo menurun ganda lebih detail dan berhati-hati dalam menentukan perkiraan. Pasalnya, nominal biaya penyusutannya lebih besar hingga 2 kali lipat. Dalam penyusutan saldo menurun ganda menggunakan rumus biaya penyusutan sama dengan biaya aset dikali persen depresiasi ganda. Selanjutnya, metode yang ketiga yaitu penyusutan saldo menurun tunggal. Meskipun dilakukan dengan penuh hati-hati, metode saldo menurun ganda kerap tidak sesuai ekspektasi. Maka dari itu, sebagai opsi kedua, Anda dapat menerapkan metode penyusutan saldo menurun tunggal dengan rumus sebagai berikut. Biaya penyusutan sama dengan biaya aset dikali persen depresiasi tunggal. Berikutnya ada penyusutan jumlah angka tahun. Cara perhitungan aset tetap adalah metode penyusutan jumlah angka tahun. Adapun metode ini dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Biaya penyusutan sama dengan umur pemakaian dikali biaya aset dikurang nilai residu atau jumlah angka tahun. Dan yang terakhir ada metode penyusutan satuan hasil produksi. Kita dapat mengetahui perkiraan nilai depresiasi berdasarkan total barang yang diproduksi. Adapun rumus perhitungannya adalah sebagai berikut. Biaya penyusutan sama dengan jumlah produksi
atau total produksi usia ekonomis dikali biaya aset dikurang nilai residu. Pelepasan aset dilakukan karena agar nilai aset dapat disajikan sesuai dengan nilainya yang terkini. Berikut ada beberapa cara pelepasan aset tetap, di antaranya yang pertama, pelepasan dengan cara pembuangan. Pembuangan aktiva tetap dapat dilakukan apabila aset tersebut tidak berguna lagi bagi perusahaan serta tidak memiliki nilai jual. Jika aset tersebut belum disusutkan secara penuh, maka harus terlebih dahulu melakukan jurnal penyusutan sebelum aktiva tersebut dibuang dan dihapus dari catatan akuntansi perusahaan. Hal ini tidak akan menimbulkan keuntungan ataupun kerugian yang harus diakui dalam catatan akuntansi karena aset telah disusutkan secara penuh dan tidak memiliki nilai sisa atau salvage value. Selanjutnya, cara yang kedua yaitu pelepasan dengan cara penjualan. Jika aktiva tetap sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih memiliki nilai sisa, maka aktiva tersebut dapat dijual. Penjualan aktiva tetap ini dapat menimbulkan keuntungan jika dijual di atas nilai buku, atau menimbulkan kerugian jika dijual di bawah nilai buku, dan impas jika dijual setara dengan nilai buku. Keuntungan atau kerugian akan dilaporkan pada laporan laba rugi sebagai pendapatan lain-lain atau kerugian lain-lain. Yang terakhir, cara pelepasan aset tetap yaitu dengan pelepasan dengan cara pertukaran. Selain dibuang atau dijual, pelepasan juga bisa dengan cara pertukaran. Perusahaan menukar aktiva lamanya dengan aktiva baru dengan mempertimbangkan harga pasar aktiva lama. Pertukaran ini dapat terjadi baik antara aktiva tetap yang sejenis ataupun yang tidak sejenis. Nilai tukar tambah atau trade-in allowance dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai buku aktiva tetap lama. Nilai yang tersisa atau jumlah terutang atas transaksi pertukaran ini dapat dibayar secara tunai atau dicatat sebagai kewajiban. Pertukaran aset atau aktiva tetap seperti ini juga menimbulkan keuntungan atau kerugian yang perlu diakui dalam catatan akuntansi pada saat pertukaran terjadi. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai aset tetap. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami bagi para penontonnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.